Selama ini publik hanya tahu Ammar Zoni terjerat kasus hukum, tapi malam itu, saat seorang saksi oknum polisi dari JPU berdiri dan membuka suara, seluruh ruang sidang membeku. Ia mengaku memegang bukti bahwa Ammar Zoni bersalah, tidak ada jebakan dalam kasus Ammar Zoni, semua nyata sesuai barang bukti. Jika semua ini benar, siapa yang selama ini berperan sebagai dalang sebenarnya? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Nama saya Hendra. Saya berdiri di ruang sidang ini bukan sebagai pengamat, bukan sebagai warga yang ingin ikut berdebat di media sosial, dan bukan pula sebagai pencari sensasi. Saya berdiri di sini sebagai aparat penegak hukum. Jabatan saya tidak terlalu panjang jika disebutkan, tetapi cukup untuk membuat siapapun di ruangan ini memahami bahwa setiap kata yang keluar dari mulut saya memiliki konsekuensi hukum. Saya bertugas di Satuan Pengamanan Internal yang mengawasi aliran barang terlarang di lingkungan lapas. Saya tidak mengenakan lencana untuk bergaya. Saya mengenakannya karena tanggung jawab itu, sedikit banyak, menuntut keberanian melihat wajah seseorang dan mengatakan, Anda bermain dengan barang mematikan, dan saya mengetahuinya. Saya tidak datang ke ruang ini untuk meminta tepuk tangan. Saya tidak butuh dukungan emosional. Saya hanya membawa berkas, laporan, rekaman, dan kesimpulan hasil kerja. Semua tersusun rapi di map coklat yang kini berada di pangkuan saya. Ketika hakim memanggil saya untuk duduk di kursi saksi, saya tahu ruangan ini sudah mendidih oleh prasangka. Ada wartawan yang menunggu pernyataan saya seperti menunggu lontaran bola panas. Ada keluarga terdakwa yang berharap saya salah bicara. Ada terdakwa yang menatap saya dari belakang pagar besi itu dengan mata yang ingin membantah setiap huruf yang akan saya keluarkan. Dan saya tetap bernapas normal. Karena inilah dunia saya. Saya memperkenalkan diri tanpa mengubah intonasi suara. Saya anggota kepolisian. Saya bertanggung jawab atas pemantauan informasi, perubahan perilaku narapidana, dan potensi penyelundupan. Saya sengaja tidak menyebutkan pangkat secara lengkap. Bagi saya, pangkat bukan segalanya. Yang dibutuhkan di sini hanyalah dua hal sederhana, kejelasan dan keberanian berbicara. Saya menyampaikan bahwa laporan mengenai terdakwa tidak jatuh dari langit. Laporan itu datang dari pengamatan petugas, dari pola keluar masuk orang tertentu, dari perubahan sikap, dan dari aliran uang yang sulit diabaikan. Lalu, saya menatap kursi terdakwa. Di sana, Ammar duduk. Tangannya terborgol. Matanya tidak menunduk. Ia menatap balik seolah saya baru saja merampas seluruh masa depannya. Saya tidak terpancing. Tugas saya, lanjut saya, adalah memastikan tidak ada kegiatan ilegal di balik tembok. Sekalipun pelakunya adalah figur publik. Saya menekankan kalimat itu, bukan sebagai sindiran, melainkan sebagai pernyataan etis. Namun sebagian orang di ruangan ini pasti menganggapnya sebagai provokasi. Ketika hakim meminta saya memulai kronologi, saya tidak tergesa. Saya membuka map, meluruskan kertas, dan berbicara pelan. Observasi dilakukan dalam beberapa hari. Kami mencermati ritme harian terdakwa. Kami mencermati pola komunikasi. Kami mencermati siapa yang mendekat ke sel dan siapa yang menjauh. Saya tidak mengeluarkan nama apapun. Saya hanya mengeluarkan struktur kerja. Di kursi pengunjung, beberapa orang mulai mencatat cepat. Wartawan suka kalimat seperti itu, padat, resmi, dan dapat dimuat di judul berita. Saya tidak peduli. Saya terus melanjutkan. Pada akhirnya, laporan itu mengarah pada satu keputusan prosedural, pemeriksaan mendalam dan penggeledahan area sel. Saya mendengar sedikit helaan napas dari arah terdakwa. Entah itu kemarahan, kecemasan, atau rasa muak terhadap saya. Namun saya tetap berbicara, karena begitulah pekerjaan saya. Tidak berhenti hanya karena seseorang tidak suka. Beberapa orang mungkin bertanya, apakah saya yakin? Apakah saya pernah ragu? Apakah saya tidak mempertimbangkan nasib orang lain? Saya jawab dalam hati,
Keraguan adalah kemewahan yang tidak selalu bisa dimiliki aparat. Kalau saya ragu, barang terlarang akan lolos. Kalau saya ragu, nyawa bisa melayang. Kalau saya ragu, hukum hanya menjadi poster di tembok gedung negara. Saya bukan malaikat, tapi saya juga tidak sedang memerankan iblis. Saya hanya bekerja. Saya mengumpulkan data. Saya menyusun kronologi. Dan semua itu membawa saya duduk di kursi ini. Di ruang yang terlalu terang untuk kebohongan, tetapi terlalu gelap untuk kepastian. Saya mengakhiri pengenalan diri saya dengan satu kalimat yang sengaja saya biarkan jatuh tanpa penyangga. Saya di sini untuk menyampaikan apa yang saya temukan. Fakta itu mungkin menyakitkan, tetapi saya tidak datang untuk menghibur. Setelah kalimat itu keluar, ruang sidang kembali senyap. Palu hakim belum diketuk. Jaksa belum bertanya. Terdakwa belum membuka suara. Namun ketegangan sudah hidup. Saya belum pernah melihat ruang sidang setegang ini. Walaupun saya sudah bertugas dalam belasan persidangan terkait barang haram, hari ini terasa lebih berat. Di hadapan saya ada kamera wartawan yang siap memotret setiap perubahan ekspresi. Di samping saya ada berkas bertanda khusus yang jika jatuh ke tangan yang salah, bisa menjadi bahan penghakiman publik. Di belakang saya ada terdakwa yang pernah dicintai sebagian masyarakat, lalu dibenci karena kesalahan masa lalunya. Hakim mengetuk palu, memberi tanda bahwa pemeriksaan saksi akan dimulai. Saya menarik napas panjang, tidak karena gugup, melainkan karena saya sadar setiap kata yang akan keluar harus ditimbang. Di bangku JPU, jaksa berdiri dengan raut wajah yang penuh keyakinan. Ia mengatur nada suara sehingga terdengar jelas tetapi tetap santun. Saudara saksi, katanya sambil membuka berkas, kami ingin memulai dari fase awal. Tolong jelaskan bagaimana informasi pertama mengenai terdakwa Ammar diperoleh. Saya menegakkan tubuh. Informasi awal berasal dari laporan internal yang kami terima. Bukan laporan masyarakat, tetapi laporan petugas penjagaan yang mencurigai adanya pola pergerakan barang terlarang. Kecurigaan itu tidak langsung menunjuk terdakwa. Namun, pola komunikasi dan pergerakan uang yang terlacak menggiring kami untuk mempersempit target. Publik mulai berbisik. Beberapa wartawan menulis cepat. Jaksa kembali bertanya. Saudara saksi, apakah laporan itu menyebutkan keterlibatan terdakwa sejak awal? Tidak. Laporan awal hanya menyebutkan adanya aliran barang haram melalui salah satu blok tahanan. Kami membutuhkan verifikasi sebelum menyebutkan nama. Namun setelah beberapa hari observasi, nama terdakwa mulai muncul dalam peta pengawasan. Saya melihat gerakan kecil dari kursi terdakwa. Ammar menggeser duduk, seolah ingin menegakkan punggung dan menatap saya lebih tajam. Tetapi ia tidak bersuara. Ia tahu, jika ia memotong pembicaraan sebelum diizinkan, hakim akan menegurnya keras. Jaksa kemudian mengubah topik. Bisakah saudara jelaskan bagaimana saudara memastikan bahwa aktivitas itu terjadi lebih dari sekali? Bukankah mungkin itu hanya salah paham atau insiden tunggal? Saya menggeleng pelan. Kami tidak bekerja dengan asumsi. Kami mencatat perubahan pola selama beberapa hari. Ada aktivitas yang muncul pada jam tertentu, ada orang tertentu yang mendekati blok sel, dan ada komunikasi nonverbal yang dapat ditafsirkan sebagai transaksi tertutup. Ammar menunduk, mengusap pelipisnya. Raut wajahnya memadam, seperti seseorang yang mulai kehilangan ruang bernapas. Saya tidak tahu apakah itu reaksi bersalah atau sekadar kelelahan menghadapi penghakiman yang terlalu cepat. Tetapi jaksa tidak memberi ruang untuk jeda emosional. Saudara saksi, mari kita masuk pada peristiwa penggeledahan. Siapa yang memimpin? Saya, jawab saya tegas. Saya diberi mandat langsung untuk memimpin proses tersebut. Berapa petugas yang ikut serta? Saya tidak akan sebutkan angka di sini, tetapi cukup untuk memastikan prosedur berjalan menurut protokol pengamanan. Proses dilakukan pada jam tertentu, dengan saksi internal, dan dilengkapi formulir pencatatan. Di bangku pengunjung, seorang perempuan yang tampaknya mengenal terdakwa mengusap mata dengan tisu. Mungkin adik, mungkin saudara jauh, mungkin teman. Tangisnya tertahan, bukan karena memahami hukum,
tetapi karena menyaksikan seseorang didudukan sebagai gambaran kriminal yang seolah tidak punya ruang untuk bertahan. Jaksa mengambil langkah lebih agresif. Ketika proses itu dilakukan, apakah terdakwa memberikan perlawanan? Saya tidak langsung menjawab. Saya mengatur nada suara. Tidak ada perlawanan fisik. Namun terdakwa menunjukkan protes verbal. Ia mengatakan bahwa proses ini tidak berdasar dan ia merasa dijebak. Kami mencatat protes itu, tetapi prosedur tetap berjalan. Setiap penggeledahan akan menimbulkan reaksi, tetapi reaksi tidak menghentikan proses. Kali ini Ammar mengangkat wajahnya. Matanya basah, tetapi bukan air mata pecundang. Matanya menyimpan amarah yang didesak untuk diam. Ia tampak ingin menoleh, menatap istri, anak, atau siapapun yang masih percaya padanya. Tetapi ia hanya memiliki kursi besi dan borgol sebagai teman hari itu. Jaksa melanjutkan. Saudara saksi, saya ingin meminta saudara menjelaskan apa yang ditemukan saat itu. Ruangan mendadak senyap. Orang-orang yang tadinya mencatat kini berhenti. Mereka tahu kalimat selanjutnya menentukan headline. Saya tidak buru-buru menjawab. Saya membuka kembali berkas, memperbaiki kacamataku, dan menatap hakim sejenak. Yang mulia, barang itu ditemukan di bagian alas kepala terdakwa. Barang tersebut terbungkus rapat, dan tidak menimbulkan keraguan bahwa itu bukan untuk konsumsi pribadi. Bisik-bisik langsung pecah. Ada yang mengumpat pelan. Ada yang mengangkat alis. Ada yang menggenggam ponsel siap menulis status. Ammar menutup mata. Bibirnya bergerak tanpa suara. Ia menggeleng pelan, seperti seseorang yang baru saja melihat peristiwa paling absurd sepanjang hidupnya. Ia mungkin ingin berteriak, itu bohong, tetapi ia tahan, entah karena hukum, entah karena sisa harga diri. Hakim menatap terdakwa. Saudara Ammar, apakah saudara ingin menyampaikan sesuatu? Ammar membuka mata, menegakkan punggung, lalu menatap hakim. Saya ingin bicara nanti ketika waktunya diberikan. Saya tidak akan mengganggu saksi. Nada suara itu pelan, tetapi jelas. Ada luka dalam setiap kata. Jaksa tidak berhenti. Ia ingin menekan. Saudara saksi, apakah terdakwa menunjukkan tanda bahwa barang itu miliknya? Saya menjawab tegas. Bukan tugas kami mencari pengakuan spontan. Kami menjalankan pencatatan. Fakta sementara adalah, barang itu ditemukan dalam jangkauan terdakwa. Ammar langsung memalingkan wajah. Satu helaan napas panjang terdengar, dan itu bukan helaan orang yang menyerah. Itu helaan orang yang menahan kemarahan agar tidak berubah menjadi teriakan. Saya merasa ruangan semakin sempit. Bukan karena ketakutan, tetapi karena suasana emosi mulai saling menekan. Di sisi kiri saya, seorang petugas lapas berdiri tegak, memastikan terdakwa tidak melakukan gerakan yang dianggap ancaman. Di sisi kanan saya, jaksa memperhatikan ekspresi saya, seperti sedang menunggu gerakan mata yang salah agar dapat dipelintir menjadi kelemahan. Hakim melanjutkan agenda. Hari ini kita fokus pada kronologi. Motif, aliran uang, dan pihak yang terlibat akan dibahas pada sesi selanjutnya. Saya mengangguk. Jaksa mengangguk. Terdakwa diam. Tetapi diam bukan bentuk netral. Diam adalah bentuk perang. Saya melihat Ammar meremas tangan sendiri. Ujung jarinya memucat. Saya tidak bisa menebak apakah ia sedang memikirkan keluarga, nama baik, atau keadilan yang menurutnya tidak pernah adil. Namun saya bisa membaca sesuatu, ia tidak akan mudah menyerah. Sidang diskors selama beberapa menit untuk memberi waktu pada jaksa menyusun pertanyaan lanjutan. Ketika ruang sidang perlahan kosong, suara wartawan kembali memenuhi koridor. Ada bukti di bantalnya. Dia tidak melawan, tapi protes. Ini akan menghancurkan karirnya sampai dasar. Semua potongan kalimat itu bergerak seperti peluru di udara. Saya berdiri dan menutup map. Saya harus kembali duduk untuk sesi berikutnya. Hari ini bukan puncaknya. Hari ini baru pembukaan permainan. Dan di ujung ruangan, Ammar menatap kosong. Seolah kepalanya dipenuhi satu kalimat yang tidak bisa ia teriakkan. Jika aku tidak melawan hari ini, maka tidak ada hari esok untukku. Bab 2 berakhir dengan jeda. Bukan tenang, tetapi jeda menjelang badai.
Namaku Hendra. Aku kembali mengingat satu sesi pada malam yang cukup gelap, periode ketika hidupku seolah diarahkan oleh orang lain. Saat itu aku masih bertugas di satuan narkotika, bukan bagian puncak, hanya posisi menengah, tidak terlalu berkuasa, tidak terlalu kecil. Namun, posisi itu cukup rawan untuk dimanfaatkan siapapun yang membutuhkan tangan kotor yang bisa digerakkan. Aku mulai mendengar nama Ammar melalui berkas internal, bukan dari publik. Media baru menyorotnya jauh setelah kami sudah lebih dulu menelitinya. Aku tidak tahu apakah dokumentasi kami valid atau tidak. Yang kutahu hanyalah daftar nama, jaringan pengedar, dan rangkaian telepon yang katanya saling terhubung. Aku masih ingat saat atasan memanggilku. Nada bicaranya halus, tetapi matanya menekan. "Kenali semua nama ini," katanya, tanpa menjelaskan. Di atas meja ada beberapa kertas tanpa kop resmi. Terlihat seperti hasil jiplakan yang tidak rapi. Di antara nama itu ada satu yang dibolongi stabilo kuning. Ammar Zoni. "Dia pengguna atau pengedar?" tanyaku. "Atau keduanya?" jawab salah satu rekan yang duduk di sudut ruangan sambil memainkan rokok elektriknya. Aku bertanya lagi, "Kita punya bukti nyata?" Dia menjawab dengan satu kalimat yang selalu kuingat sebagai kalimat paling beracun. "Buktinya akan ada pada waktunya." Kalimat itu menempel di kepalaku. Bagaimana mungkin bukti akan ada, bukan sudah ada? Namun, aku mematikan logika saat itu. Aku patuh. Aku ingin hidup sederhana, punya karir, dan menyenangkan keluargaku. Di balik itu semua ternyata tersimpan risiko besar. Beberapa hari berikutnya, aku ditempatkan dalam tim yang mengawasi jaringan narkoba di kawasan Jakarta Selatan. Malam-malamku penuh dengan lipatan kertas, rekaman telepon yang samar, dan pembicaraan yang terlalu cepat untuk ditangkap. Sebagian rekaman terdengar seperti orang mabuk, sebagian lagi seperti terpotong. Jika bahan itu dibawa ke persidangan tanpa filter profesional, rasanya bisa berubah menjadi fitnah yang tidak berdasar. Tetapi entah mengapa semua dianggap sah. Waktu itu aku masih idealis. Aku ingin memastikan bahwa setiap laporan yang kubawa benar-benar murni, bukan manipulasi. Aku mendatangi satu informan yang disebut sering berhubungan dengan jaringan selebritas. Namanya Bram. Tubuhnya gemuk, pakai topi, rambutnya tidak rapi. Ia bicara terlalu cepat seolah punya banyak hantu yang mengejar dari belakang. "Gue pernah dengar Ammar pakai," katanya tanpa ragu. Aku memandangnya tajam. "Pernah lihat sendiri?" "Ya, kayaknya begitu." "Kayaknya," ulangku. Dia tersenyum licik. "Bang, lo mau bukti visual? Mau video? Mau chat? Bisa dicariin." Caranya berbicara membuatku mual. Orang seperti itu seharusnya bukan informan, tetapi tersangka. Namun, di satuan kami, informan ibarat komoditas. Selama bisa menjatuhkan orang lain, informan diberi ruang, diberi nafas. Aku pulang malam itu dengan kepala panas. Untuk pertama kalinya aku merasa pekerjaanku tidak lagi tentang hukum. Ini tentang siapa yang harus kalah lebih dulu. Beberapa minggu kemudian, catatan mengenai Ammar meningkat. Bukan karena bukti kuat, tetapi karena tekanan. Ada beberapa atasan yang mulai mengaitkan namanya dalam dokumen yang sebelumnya tidak pernah menyebut dia. Aku memperhatikan bahwa berkas sering diubah. Coretan-coretan muncul. Entah siapa yang menulis. Aku tidak pernah melihat atasan langsungku memegang pena. Di kantor, jaringan perintah tidak pernah transparan. Kadang seseorang yang tidak masuk daftar hadir bisa memberi instruksi lewat telepon. Seolah-olah ada tangan bayangan yang menekan semua struktur satuan. Dan kami semua seperti boneka. Di antara lembar bukti itu, ada tabel transaksi. Di atasnya tertulis angka besar, jutaan rupiah digambarkan seolah menjadi imbalan yang mengalir ke Ammar sebagai pengedar. Tetapi tidak ada nama rekening. Tidak ada titik koordinat penyerahan. Tidak ada catatan fisik. Lalu, bagaimana bisa itu disebut transaksi real? Jawaban rekan satu tim membuat beberapa bagian otakku ingin meledak. Kita butuh narasi. Nanti sisanya bisa dikuatkan di lapangan. Narasi? Sejak kapan hukuman seseorang bergantung pada narasi, bukan fakta? Namun, tidak semua anggota satuan seperti itu. Ada Andri, seorang rekan junior yang terlalu jujur.
Ia memandangku dengan wajah tegang saat kami makan bakso sebelum briefing. "Bang, kita yakin kasus ini beneran?" "Kita jalan sesuai prosedur," jawabku. "Kalau prosedur diarahkan ke orang yang salah, tetap harus jalan." Pertanyaannya membuatku menahan sendok. Aku mendesah. "Andri, kadang kita harus percaya pada struktur." Ia menatapku lama. "Bang, orang bisa dipenjara bertahun cuma karena struktur salah. Kita jadi apa?" Aku tidak bisa menjawab. Andri yang baru 2 tahun masuk kepolisian lebih kritis daripada aku yang sudah bertahun-tahun makan prosedur. Malam itu aku pulang dengan rasa yang sulit dijelaskan. Seperti ada beban yang ingin jatuh tetapi tertahan oleh gengsi seragam. Beberapa hari berikutnya, bagian tersulit muncul, perintah transfer terdakwa. Atasan memintaku menganalisa jejak transaksi keuangan yang katanya mengarah pada pembelian narkoba. Aku menghabiskan waktu 2 hari membaca tabel mutasi. Tidak ada satupun yang menunjukkan pola pembelian zat terlarang. Yang ada hanyalah pembayaran kebutuhan rumah, biaya operasional kerja, dan hal-hal biasa. Aku menyimpulkan, tidak ada cukup dasar. Namun laporan akhirnya berbunyi sebaliknya. Ada kalimat tambahan. Transaksi diduga kuat merupakan topengan pembelian barang haram. Kalimat itu tidak pernah kususun, tidak pernah kutandatangani. Namun namaku tercetak di bawahnya. Aku menutup folder keras-keras. Di titik itu aku sadar, aku bukan lagi penyusun laporan. Aku hanyalah nama stempel. Pada suatu malam, menjelang penangkapan, atasan berkata, "Hendra, nanti kamu tidak perlu terlalu dalam. Kamu akan jadi saksi teknis." "Saksi apa?" "Saksi yang mengetahui pola distribusi narkoba di lapangan." Aku mematung. Tapi aku tidak pernah melihat Ammar melakukan transaksi sosial. Bahkan kita tidak punya catatan CCTV. Atasan menepuk bahuku pelan, seolah memberi kasih sayang palsu. "Hendra, kamu bukan hakim. Kamu bukan penentu benar atau salah. Kamu penegak tugas. Nanti jaksa yang menilai." Aku ingin marah, tapi suaraku hilang. Pekerjaan ini membuatku bisu. Beberapa waktu kemudian proses penahanan terjadi. Aku melihat wajah Ammar dari balik layar kaca. Media menyorot. Wartawan berteriak. Para penonton seolah lupa bahwa seseorang masih memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti. Semua sudah menghukum sebelum putusan keluar. Aku diam melihat itu. Tetapi diamku tidak melindungi siapapun. Ketika persidangan dijadwalkan, aku mulai mempersiapkan diri. Jaksa memberikan berkas tebal. "Pelajari bagian ini. Ini inti kesaksianmu." Aku membaca bagian pertama. Saksi menyatakan bahwa terdakwa menerima 10 juta rupiah dari setiap transaksi narkoba yang terjadi di lingkungan lapas. Aku mengerutkan dahi. Kalimat itu seperti bayangan yang berubah menjadi monster. Aku tidak pernah menyusun informasi itu. Bahkan tidak pernah melihat bukti fisiknya. Jaksa menatapku. "Bisa kamu yakini di persidangan?" "Yakin bagaimana? Aku tidak melihat buktinya." "Kamu cukup jelaskan bahwa kamu mengetahui adanya pola transaksi melalui informan. Itu saja." Aku menggenggam berkas itu hingga jariku memutih. Sesuatu dalam diriku memberontak. Namun, sisi lain dari diriku berkata, "Jika kamu menolak, kamu akan dihancurkan. Jabatanmu akan hilang. Nama baikmu tercoreng. Kau mungkin dipindah ke wilayah ujung, atau lebih buruk, dibuat tampak bersalah." Ketakutan membuat banyak polisi membisu. Dan malam itu, ketakutan mengalahkan idealismeku. Namun ada satu hal yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Sebelum persidangan pertama dimulai, aku menerima satu panggilan yang tidak tersimpan dalam log kontak. Suaranya berat, seperti disamarkan. Dia berkata, "Pastikan kesaksianmu menguatkan tuntutan. Jika tidak, kamu akan ikut diproses." Aku diam. Kemudian ia menambahkan satu kalimat. "Kasus ini harus selesai. Bukan untuk hukum, tetapi untuk pesan." Pesan. Sebuah kata yang membuatku merinding. Pesan untuk siapa? Pesan apa? Aku tahu malam itu bahwa aku masuk terlalu jauh dalam sesuatu yang tidak lagi berhubungan dengan profesi. Ini sudah menyentuh dunia gelap.
Sebuah dunia yang jika ditolak, akan memakanmu. Aku menutup telepon tanpa jawaban. Dan aku sadar, aku adalah saksi yang dipaksa memilih pihak, bukan saksi yang mencari kebenaran. Aku kembali menatap kaca. Wajahku bukan lagi wajah penegak hukum. Aku melihat bayangan seseorang yang tersandera oleh institusinya sendiri. Aku bertanya pada diriku, jika suatu saat Ammar duduk di hadapanku di ruang sidang, mampukah aku berkata jujur? Atau aku sudah kehilangan suara? Yang kutahu hanya satu, badai baru akan datang. Dan aku, mau tidak mau, berada di tengahnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa satu ruang dengan dinding kayu berwarna kecoklatan, cahaya kuning kusam, dan udara pengap bisa membuat seluruh isi dadaku seakan diremas dari dalam. Hari itu menjadi hari pertama aku akan melihat langsung sosok yang selama ini hanya kubaca dari berkas, kudengar dari rekaman, dan kubahas dalam rapat tertutup, Ammar. Bukan nama di kertas, bukan suara di balik layar, tetapi manusia yang napasnya nyata. Pagi itu, sidang belum dimulai. Namun bisikan sudah berputar seperti angin yang kehilangan arah. Wartawan duduk dengan kamera siap, beberapa jaksa berdiri sambil membolak-balik dokumen dengan gerakan gugup, dan ruang besar itu dipenuhi tatapan penasaran. Seperti pertunjukan yang sudah dijual tiketnya, dan kami adalah tontonan. Aku duduk di bangku saksi cadangan. Jaksa penuntut umum menghampiriku dan menepuk bahuku. Jangan menatap mata terdakwa. Fokus saja pada narasi. Kalimat itu sebenarnya sederhana, tapi isinya menekan. Jangan menatap mata terdakwa. Aku tahu apa maksudnya. Jika mataku bertemu mata seseorang yang mungkin tidak bersalah, maka akan ada sesuatu yang mengguncang. Aku menarik napas panjang. Seorang petugas lapas mengantar beberapa orang tahanan masuk dari pintu belakang. Rantai besi kecil menggantung di pergelangan kaki mereka, memberi dentingan halus yang terdengar lebih tajam daripada teriakan. Lalu satu persatu mereka duduk. Di ujung barisan itu, ada seseorang yang kepalanya agak menunduk. Tubuhnya lebih kurus daripada foto publik yang beredar dulu. Rambutnya pendek, pipinya sedikit cekung. Ketika ia mengangkat wajah, waktu seakan berhenti. Itu Ammar. Aku menelan ludah. Selama ini aku membayangkan seorang figur dengan aura keras, penuh keangkuhan, seorang lelaki yang menikmati kekacauan yang dituduhkan. Tapi yang kulihat hanyalah seseorang yang kelelahan. Seseorang yang mungkin sudah berkali-kali kehilangan harapan. Wajahnya memanjang, matanya gelap seperti menyimpan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Ia melihat sekeliling, seperti mencari tahu apakah ruangan ini akan memberinya keadilan atau justru menguburnya hidup-hidup. Aku tahu aku tidak boleh terlalu lama memperhatikannya. Tetapi ada sesuatu dalam tatapan itu, semacam nada minta tolong yang tidak terucapkan. Seorang wartawan berbisik keras pada rekannya. Itulah selebritas itu. Katanya transaksinya puluhan juta tiap bulan. Aku memejamkan mata sesaat. Bagaimana mungkin keyakinan publik begitu cepat? Padahal belum ada satu kalimat kesaksian pun disampaikan. Ketua majelis hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Ketegangan makin menebal. Saat duduk, hakim membuka sidang dengan kalimat formal. Namun di telingaku, semuanya terdengar seperti gema tak berbentuk. Aku hanya fokus pada satu hal, aku akan bersaksi melawan seseorang yang bahkan belum pernah kutatap sebelumnya. Jaksa mulai memanggil nama para terdakwa untuk memastikan identitas. Ketika nama Ammar dipanggil, ia berdiri perlahan. Nama, tanya hakim. Ammar, jawabnya lirih. Usia? Ia menyebutkan huruf-huruf tanpa nada. Pekerjaan? Aktor. Seketika ada tawa kecil dari pojok ruangan. Seseorang mengejek. Aktor di dunia nyata juga, ya? Ammar tidak menoleh. Bibirnya mengatup rapat. Aku merasakan dadaku sesak. Aku polisi. Aku bagian dari struktur yang seharusnya menjaganya tetap netral. Namun atmosfer ruang sidang menunjukkan dunia bukan lagi soal netralitas. Ini arena perang opini. Jaksa mulai membuka dakwaan panjang. Paragraf demi paragraf seolah menancapkan panah ke tubuh terdakwa. Kata, transaksi, berulang. Kata, upah, berulang. Kata, pengendali lapas, berulang. Setiap frasa dilontarkan seperti keputusan final,
padahal belum diuji. Di tengah pembacaan itu, aku melihat Ammar memijat pelipisnya. Tiba-tiba ia menegakkan tubuh dan bersuara pelan namun tegas. Yang mulia, beberapa hal tidak benar. Saya tidak pernah. Hakim memotong. Nanti Anda diberi kesempatan bicara. Duduk. Kalimat itu seperti palu yang mematikan suara. Ammar menarik napas kasar, tetapi menahan reaksi. Ia tidak ingin menciptakan keributan. Ia hanya ingin didengar. Namun ruang itu seperti tidak menyediakan pendengaran. Jaksa mengakhiri dakwaan dengan nada klimaks. Dan terdakwa menerima keuntungan mencapai nilai besar dari setiap transaksi narkotika di dalam lapas, termasuk penggunaan untuk distribusi terlarang. Ketika paragraf itu selesai, ruang sidang seolah mengambang. Semua orang menatap Ammar. Seolah kalimat jaksa sudah menjadi hukum. Aku merasakan kegelisahan meningkat dalam diriku, seperti ada listrik kecil yang mencungkil nurani. Sidang diskors beberapa menit. Ketika ruangan agak sepi, aku masih duduk di pojok. Aku mengikatkan tangan, menggenggam jemari sendiri hanya supaya tidak terlihat gemetar. Ammar menunduk. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Seorang petugas lapas berdiri penjaga di belakangnya seperti bayangan besar yang menghalangi cahaya. Ammar melirik kiri kanan, mungkin mencari seseorang yang mau bertanya kabarnya. Ia mendapatkan tatapan kamera, bukan tatapan manusia. Di satu titik, mataku bertemu dengan matanya. Aku tidak sengaja. Aku hanya mengangkat wajah dan tatapan itu tersambung. Tidak ada kata, tidak ada gerakan. Tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti sesaat. Ada sesuatu yang mengalir dari mata itu. Bukan kebencian. Bukan kemarahan. Bukan kesombongan. Yang kulihat hanya ketakutan. Ketakutan yang panjang. Ketakutan yang memaksa seseorang bertahan hidup di ruangan yang tidak memberinya peluang. Aku melihat bibirnya bergerak sedikit, seperti ia ingin mengatakan kalimat sederhana. Kenapa? Aku mengalihkan pandangan cepat. Aku menelan ludah. Ruang terasa makin kecil. Jaksa kembali duduk di sampingku. Ia berbisik, fokus. Jangan ikut merasa kasihan. Kesaksianmu penting. Kalimat itu seolah ingin memotong jembatan empati. Jaksa menginginkanku menjadi batu. Padahal batu tidak bisa bersaksi. Ketika sidang dimulai lagi, hakim mempersilakan penasehat hukum mengajukan tanggapan awal. Salah satu penasihat hukum Ammar berdiri. Seorang pria berjas abu, wajahnya tenang namun matanya menyimpan kegeraman. Yang mulia, ada banyak hal dalam dakwaan yang tidak ditunjang bukti material. Kami akan menunjukkan bahwa tidak ada saksi mata yang melihat klien kami melakukan transaksi. Kami akan menunjukkan tidak ada barang bukti yang ditemukan di ruang klien kami. Kami akan menunjukkan bahwa tuduhan tentang keuntungan finansial tidak memiliki catatan transaksi bank yang sah. Suara pengacara itu jadi nada baru di ruang sidang, nada perlawanan. Hakim mendengarkan dengan wajah netral, tapi aku tahu bagian dalamnya sedang menghitung. Pengacara bicara lagi, kali ini lebih tajam. Kami tahu JPU akan memanggil saksi dari kepolisian. Kami ingin memastikan saksi itu bicara fakta, bukan tekanan institusi. Aku terpaku. Itu kalimat yang menampar kepalaku. Seolah diarahkan padaku. Peluh mengalir di punggung. Ammar menoleh sekilas ke arah pengacaranya dengan wajah yang sedikit lega. Seolah merasa masih ada seseorang yang mau berperang untuknya. Kemudian pengacara itu menatap barisan saksi cadangan. Aku tidak tahu apakah ia sengaja menatapku atau hanya kebetulan. Namun tatapan itu menusuk. Tatapan yang bertanya, kau akan jujur atau tidak? Aku hampir menggeleng spontan, tapi kutahan. Aku tidak boleh membuat gerakan mencolok. Sidang ditutup hari itu dengan penjadwalan pemanggilan saksi penegak hukum. Waktunya tidak lama lagi. Jaksa berbisik padaku sebelum keluar ruangan. Kau akan naik panggung berikutnya. Siapkan mental. Aku tidak menjawab. Aku berjalan menunduk, memegang berkas erat seperti pegangan terakhir orang tenggelam. Namun sebelum pintu tertutup, aku melihat lagi Ammar dari jauh. Ia berdiri perlahan, petugas menahan lengannya, lalu membawanya keluar. Tidak ada sorakan, tidak ada kata.
Hanya langkah pelan seseorang yang hidupnya bisa berakhir dalam satu tanda tangan. Aku sadar satu hal. Aku akan menjadi saksi yang memakunya ke dinding dakwaan. Dan pertanyaannya, apa aku siap melihat matanya lagi saat aku bersumpah di depan hakim? Pagi setelah sidang pertama itu, aku tidak langsung berangkat ke kantor. Aku duduk lama di dapur apartemen kecilku. Teh di cangkir mengepulkan asap, namun aku tidak menyentuhnya. Rasanya lidahku tidak sanggup menerima apapun. Kepala terasa sesak. Seakan ada suara yang berulang kali menanyakan hal sama. Kau akan bersumpah menyatakan sesuatu yang tidak pernah kau lihat? Suara itu terus menggedor. Namun suara lain, suara kewajiban, suara ketakutan, suara institusi, berusaha menutupinya. Di kepalaku, dua dunia sedang berperang, dunia logika dan dunia perintah. Teleponku bergetar. Nomor tidak tersimpan. Ketika kuangkat, suara yang berbicara bukan suara ramah. Hendra, siapkan dirimu siang ini. Jaksa ingin sesi tertutup. Tanpa salam, tanpa jeda. Nada panggilannya bukan sekadar instruksi. Ia terdengar seperti sistem yang menelan manusia tanpa memberi kesempatan bernapas. Aku mandi terburu-buru. Air dingin jatuh ke kulit, tapi tidak menghilangkan rasa kotor dalam hati. Aku mencukur wajah, memakai seragam rapi, dan menepuk pipi sendiri berkali-kali di depan cermin. Bukan agar terlihat segar, tetapi supaya tidak terlihat takut. Di dalam lift, aku memejamkan mata. Bayangan tatapan Ammar kembali muncul. Tatapan yang menanyakan alasan. Tatapan seorang manusia, bukan kriminal. Tatapan yang seharusnya mengingatkan siapapun bahwa hukum bukan boneka. Tetapi aku bukan hakim. Aku hanya saksi yang ditarik masuk. Ruang rapat kejaksaan berada di lantai yang tidak memiliki akses umum. Untuk masuk, perlu izin tertulis. Ketika aku tiba, seorang staf muda mempersilakan masuk. Ia tersenyum kaku, lalu menutup pintu rapat dengan bunyi klik yang mengurung. Di dalam ruangan, ada 4 orang jaksa duduk mengelilingi meja lonjong. Mereka membuka berkas, memutar pena, memandangku seperti memandang alat. Aku tidak merasa menjadi narasumber. Aku merasa seperti alat bukti berjalan. Jaksa utama, pria berkacamata tebal, menggeser sebuah map besar ke arahku. Ini poin kesaksianmu untuk persidangan mendatang, katanya datar. Aku membuka map itu. Ada paragraf tebal bertinta hitam. Kalimat utamanya memaksa nafasku menahan. Saksi mengetahui bahwa terdakwa memperoleh keuntungan besar dari transaksi narkotika di dalam lapas, termasuk menerima bagian berupa uang tunai yang dikirim melalui perantara. Aku terdiam. Aku tidak pernah melihat transaksi itu langsung, jawabku pelan. Jaksa mencondongkan tubuh. Kau tidak perlu melihat. Kau cukup mengetahui dari laporan satuan. Itu sudah cukup. Aku memegang dahi. Tapi laporan itu... Ia memotong cepat. Hendra, ini bukan ruang untuk debat. Fakta di lapangan sudah dianalisis. Tugasmu menyampaikan bahwa pola transaksi ada. Tapi aku ingin bicara sesuai apa yang aku lihat, bukan yang diatur. Sorot mata jaksa berubah dingin. Kau mau jadi polisi idealis di usia seperti ini? Hukum bukan panggung moral. Hukum adalah strategi. Kalimat itu membuat ruangan seolah berputar. Strategi, bukan kebenaran. Jadi apa peranku? Bida. Jaksa lain menambahkan dengan lebih lembut, namun jauh lebih mengancam. Kami tidak memintamu berbohong. Kami memintamu fokus. Fakta bisa dilihat dari berbagai sisi. Itu definisi paling samar tentang kejujuran. Kalimat yang ditulis untuk menenangkan orang yang sedang ditarik masuk jurang. Sesi latihan dimulai. Salah satu jaksa memerankan hakim. Seseorang memerankan pengacara. Aku diminta menjawab beberapa pertanyaan standar. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui pola transaksi narkotika yang terjadi? Iya, jawabku terpatah. Kau tidak yakin, kata jaksa. Jawablah dengan tegas. Aku mencoba lagi. Iya, saya mengetahui. Suara jaksa menggema. Lebih tegas. Jangan beri ruang ragu. Aku menarik napas. Iya, saya mengetahui pola itu. Suara pengacara palsu menggertak.
Dari mana Anda mengetahui? Aku ingin menjawab, dari laporan yang direkayasa. Namun mulutku berkata, dari laporan Satuan Narkotika. Detailnya apa? Aku terdiam. Jaksa memukul meja. Hendra, jika kau diam di ruang sidang, hakim akan membaca itu sebagai ketidakjujuran. Kau harus siap dengan narasi sederhana. Ini permainan persepsi. Permainan persepsi. Aku mulai merasa bukan lagi aparat penegak hukum. Aku seperti aktor cadangan yang dilatih membaca skenario. 2 jam lebih sesi itu berjalan. Aku merasa seperti robot yang diprogram. Ketika keluar ruangan, napasku terasa berat. Di koridor panjang, aku bersandar ke dinding. Rasanya pusing. Lalu, tepat saat kepalaku menunduk, seseorang menepuk bahu. Andri, tanyaku kaget melihat rekan junior itu muncul. Ia memandangku dengan mata penuh tanda tanya. Bang, gue dengar lo dipanggil jaksa, katanya lirih. Aku mengangguk pelan. Andri, apa kau pernah meragukan apa yang kita lakukan? Ia tertawa pahit. Bang, gue sudah meragukan sejak pertama kali diminta mengubah detail laporan. Tapi apa kita punya pilihan? Pertanyaan itu menghantamku. Kita harus punya, jawabku berusaha yakin. Andri menggeleng. Bang, polisi yang jujur bisa hilang karirnya. Gue sudah dengar banyak cerita. Ada penyidik yang berani nolak tekanan. Besoknya mutasi ke wilayah terpencil tanpa penjelasan. Aku memejamkan mata. Jadi kita harus diam? Andri menatapku tajam. Gue cuma bilang, kalau lo mau melawan, pastikan lo siap kehilangan semuanya. Kalimat itu menampar lebih keras daripada instruksi jaksa. Karena Andri bicara bukan sebagai sistem, tapi sebagai manusia yang sudah patah sebelum bertarung. Malam harinya, di rumah, aku kembali membuka berkas. Kutatap lagi kalimat-kalimat yang akan kubaca di depan majelis hakim. Kata, mengetahui, meyakini, memahami pola transaksi, keuntungan finansial, semuanya seperti paku yang harus kugunakan untuk menancapkan seseorang ke dinding dakwaan. Namun ada satu hal yang tidak pernah ditanyakan siapapun, apa aku benar-benar melihat? Jawabannya, tidak. Aku hanya membaca. Aku hanya diberi laporan. Aku hanya diperintah. Tidak ada bukti fisik. Tidak ada kamera pengawas. Tidak ada uang tunai yang kupegang. Tidak ada saksi mata yang menyatakan melihat Ammar menyerahkan barang. Tetapi di ruang sidang nanti, suaraku akan dianggap saksi teknis. Kata-kataku akan lebih berharga daripada nyawa. Aku menutup map. Kupukul meja pelan, bukan karena marah, tapi karena bingung. Apakah seorang saksi diperbolehkan menyatakan, mengetahui, sesuatu yang belum pernah ia lihat? Sudah berapa orang dipenjara karena kesaksian yang dibangun dari narasi, bukan fakta? Pertanyaan itu mengguncang seluruh tulangku. Aku berjalan ke balkon. Malam Jakarta berwarna oranye buram. Sirena polisi terdengar jauh di belakang gedung. Orang-orang sibuk dengan hidup mereka. Sementara aku berdiri sebagai seseorang yang akan menyeret seseorang lain ke jurang. Teleponku berbunyi lagi. Nomor yang sama. Hendra, suaranya berat. Pastikan kau tidak membuat kejutan di sidang nanti. Apa maksud Anda? Tanyaku pelan. Suara itu menjawab tanpa keraguan. Jangan buat kalimat yang memihak terdakwa. Kau diam sesuai naskah, atau kami akan anggap kau mengganggu proses peradilan. Aku gemetar. Aku tidak mau bersumpah atas hal yang tidak kulihat. Suaranya menegang. Kita tidak bicara tentang melihat. Kita bicara tentang pembuktian formal. Jangan jadi masalah. Ingat keluargamu. Ucapan, ingat keluargamu, seperti pisau. Mengancam, bukan memberi dukungan. Aku menggenggam ponsel. Kalau aku bersaksi sesuai yang kalian inginkan, bagaimana jika itu menghukum orang yang tidak bersalah? Diam. Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Lalu suara itu berkata datar. Bukan urusanmu. Sambungan terputus. Sampai larut malam, aku berdiri tanpa bergerak. Aku mengulang-ulang kalimat itu. Bukan urusanmu. Padahal bukankah inti profesiku adalah urusan keadilan? Bukankah seragamku berarti perlindungan hukum? Bukankah sumpahku dulu menyatakan melindungi kebenaran? Kini,
Semuanya terdengar seperti lelucon hitam. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding, kepalaku tertunduk. Dan di titik itu, aku sadar satu hal yang menghantui. Aku mulai takut pada sistem yang kujalani. Bukan takut karena risiko pekerjaan. Bukan takut karena kriminal. Aku takut karena sistem bisa menghukum siapa saja, bahkan saksi sendiri, jika tidak menuruti arahan. Aku menutup mata. Aroma besi, aroma dingin ruang sidang, tatapan Ammar, ancaman telepon, semuanya tumpang tindih. Aku merasa hidupku semakin masuk ke rimba gelap. Dan semakin aku melangkah, semakin sulit kembali. Di ujung keheningan itu, aku sadar. Bab berikutnya akan menyeretku lebih dalam, dan tidak ada lagi pintu keluar yang jelas. Aku selalu berpikir ruang sidang adalah tempat penuh aturan, tertib, dan mudah diprediksi. Namun hari itu, keyakinanku terinjak-injak. Di depan majelis hakim, di depan JPU, dan di depan ratusan pasang mata, suasana berubah menjadi panggung di mana satu kalimat bisa menghancurkan hidup seseorang. Termasuk hidupku sendiri. Aku merasakannya sejak aku duduk di kursi saksi, menatap ke arah terdakwa. Ammar Zoni menatapku tajam, bukan karena membenciku, tetapi karena menunggu kejujuran, sesuatu yang bahkan sulit kupegang. Aku menyaksikan dua emosi bertarung di wajahnya, marah yang diremukan dengan sabar, dan kecewa yang ditahan dengan keberanian. Aku tahu sorotan kamera mengarah ke sana-sini, menangkap setiap gerak tubuh kami. Media menunggu amunisi, jaksa menunggu celah, dan aku menunggu hancur. Ketika persidangan dibuka kembali setelah jeda pendek, ketegangan makin terlihat. Sebuah kursi di sampingku didorong mendekat, menandakan seseorang dari tim penasihat hukum Ammar akan naik sebagai penanya langsung. Aku menahan napas, menatap hakim, mendengarkan palu diketukkan sekali. Sidang dilanjutkan, ucap hakim, datar, namun tegas. Tidak ada senyum, bahkan tidak ada jeda lembut. Hanya keputusan final yang terasa seperti perintah dari langit. Jaksa berdiri dan memulai dengan suara datar, seolah sedang membaca daftar belanja. Saudara saksi, di kesempatan sebelumnya saudara menyatakan pernah menyaksikan terdakwa menerima paket-paket tertentu di lingkungan tahanan. Tolong jelaskan lebih rinci. Pertanyaan itu sebenarnya tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah niat tersembunyinya. Aku bukan mengingat kejadian nyata, aku hanya membayangkan kembali pesan-pesan yang diulang oleh atasanku. Kaitkan, kuatkan, rapikan, pastikan Ammar tidak punya ruang berkelit. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara yang mencoba terdengar meyakinkan. Yang saya lihat adalah perpindahan paket dari seseorang kepada seseorang di lingkungan sel. Saya diberi informasi mengenai arah barang itu mengarah kepada terdakwa. Hakim mendongak sedikit. Saudara diberi informasi oleh siapa? Pertanyaan itu tajam, menggigit tengkuku. Jantungku memukul rongga dadaku dengan suara tombak yang menghantam kayu. Jaksa menoleh cepat, dia tidak ingin aku mengucap satu nama pun. Saya menerima instruksi lisan dari Satuan Pengawasan Lapas yang bekerja sama dengan satuan saya, jawabku menggantung. Hakim menatap lebih lama, lalu mengalihkan giliran pertanyaan kepada pengacara Ammar. Di momen itu, ruang sidang seperti berubah suhu. Udara menjadi lebih dingin. Napas orang-orang menjadi lebih berat. Aku menunggu pertanyaan yang selama ini aku takutkan. Pengacara berdiri, melangkah tanpa tergesa, lalu meletakkan dua tangannya di meja. Bukan slam, bukan ancaman, hanya sikap stabil yang menunjukkan bahwa ia sudah siap menghancurkan konstruksi saksi JPU. Saudara saksi, apakah saudara melihat langsung terdakwa memegang barang itu? Pertanyaan sederhana. Jawaban yang paling mematikan. Jika aku mengatakan tidak, seluruh kesaksianku akan kelihatan rapuh. Jika aku mengatakan ya, aku menciptakan kebohongan yang tidak bisa kubatalkan. Aku menelan ludah. Saya melihat terdakwa di sekitar area itu. Pengacara tersenyum kecil, senyum yang tidak mengarah ke keramahan, melainkan kemenangan. Sekitar area, bukan memegang, bukan menerimanya langsung. Aku kehilangan kata. Jaksa mencoba menahan. Pertanyaan sudah dijawab saksi. Namun pengacara mengangkat tangan, memohon izin hakim. Yang mulia,
Saksi adalah pusat dakwaan. Kami berhak meminta jawaban jelas dan konklusif. Hakim mengangguk. Itu pertanda kemewahan bagi pengacara. Pertanyaan kedua muncul dengan nada tajam. Saudara saksi, apakah saudara melihat terdakwa menerima uang dari aktivitas tersebut? Aku memejamkan mata sejenak. Saya menerima laporan bahwa terdakwa menerima kompensasi. Laporan. Lagi-lagi laporan, ujar pengacara. Bukan penglihatan langsung, bukan fakta primer. Saudara saksi, selama saudara berada di lapangan, berapa banyak kontak langsung yang saudara lakukan dengan terdakwa? Aku menghitung kosong. Apa jawaban yang aman? Apa jawaban yang tidak akan menjatuhkan aku atau atasan? Tidak banyak, jawabku. Tidak banyak berarti 1, 2, atau tidak ada sama sekali? Aku tertegun. Ruang sidang berubah menjadi gua sempit. Semua mata memburuku. Ada beberapa. Saudara saksi, tolong jawab jelas. Apakah saudara pernah berbicara langsung dengan terdakwa mengenai narkotika? Tidak. Jawaban itu keluar begitu saja. Aku kehilangan kendali. Aku mendengar jaksa mengumpat kecil. Pengacara Ammar langsung mengejarnya. Terima kasih. Berarti saksi tidak pernah mendengar pengakuan dari terdakwa secara langsung. Lalu mengapa saudara bisa menyatakan terdakwa terlibat? Aku ingin menjawab. Namun lidahku kaku. Aku merasa seperti pengkhianat bagi semua pihak, bagi sistem, bagi perintah, dan bagi nurani. Ketika jeda kecil diberikan, Ammar akhirnya menatapku dengan mata yang tidak lagi marah. Matanya berubah menjadi hampa. Seperti melihat orang yang sudah menyerah pada kegelapan. Dia berkata pelan, tanpa harus teriak. Mas, tolong jangan tambah beban saya. Saya cuma ingin hidup. Kata-kata itu bukan ancaman. Bukan rengekan. Itu permohonan seseorang yang kehabisan napas setelah dikepung tuduhan. Aku terdiam. Aku tidak bisa membalas. Ada sesuatu di dalam diriku yang mulai retak. Semua kesan jantan dan kokoh dari seragamku terasa seperti tempelan kertas rapuh yang bisa dikoyak siapapun. Dalam hati aku berkata, ini bukan lagi soal hukum. Ini soal siapa yang paling kuat membungkam kenyataan. Setelah jeda, sidang memasuki momen yang lebih panas. Pengacara mulai menggiring pertanyaan tentang asal barang bukti. Aku sudah tahu akan kemana arahnya. Saudara saksi, ujarnya, di mana tepatnya barang itu ditemukan? Di lingkungan kamar sel terdakwa. Lingkungan kamar sel? Di bawah kasur terdakwa? Di lemari? Di lipatan baju? Aku terdiam sejenak. Jaksa berdehem, peringatan tanpa kata. Di sudut ruangan, dekat loker. Dekat loker terdakwa atau dekat loker narapidana lain? Aku tahu perbedaannya vital. Jika aku menjawab, narapidana lain, dakwaan akan terjun bebas. Tetapi jika aku menjawab, terdakwa, aku harus siap dihadapkan dengan rekaman posisi loker yang mungkin berbeda. Aku menjawab, dekat loker terdakwa. Pengacara tersenyum datar. Ada CCTV? Tidak. Berarti murni keterangan lisan dan ingatan saudara. Ya. Setiap jawabanku seperti menandatangani surat bunuh diri. Para wartawan mencatat. Kamera menyorot. Komentar-komentar di ruang publik akan menyebar. Saksi plin-plen, kesaksian penuh teka-teki, dakwaan goyah. Namun meski aku kacau, sistem tidak menginginkan perubahan. Mereka ingin saksi yang yakin. Sementara aku semakin ragu. Sisa sidang hari itu berjalan dalam tekanan. Ketika hakim mengetuk palu penutup, ada sorak kecil dari beberapa pengunjung. Bukan tepuk tangan. Bukan ejekan. Hanya ekspresi campur aduk dari orang yang menyaksikan pertarungan mental. Aku berdiri dari kursi saksi dengan lutut sedikit gemetar. Aku merasakan jaksa menepuk bahuku dengan keras saat kami keluar ruang sidang. Kendalikan mulutmu. Kita belum selesai, katanya tanpa humor. Aku tahu arti peringatan itu. Jika aku tidak bisa dikontrol oleh instruksi, instruksi akan berubah menjadi ancaman. Ancaman bisa berubah menjadi hukuman. Dan hukuman bagi aparat tidak pernah ringan. Aku berjalan menuju parkiran dengan kepala menunduk. Tidak berani menoleh. Tidak berani menatap publik.
Tidak berani menatap nurani. Satu kalimat Ammar terus mengusik. Aku masih mengingat jelas bagaimana suasana ruang staf bangunan administrasi itu. Lampunya kekuningan, aroma kopi basi menempel di udara, dan kipas angin di sudut ruangan berputar lamban, seperti enggan bergerak. Di sanalah aku menunggu. Aku duduk di kursi plastik seolah sedang menunggu permintaan maaf yang tidak pernah datang. Hari itu bukan hari sidang. Tidak ada palu. Tidak ada aturan baku. Tidak ada seragam hakim. Namun ada satu hal yang lebih menegangkan daripada pertanyaan di ruang pengadilan, Ammar akan menemuiku langsung. Pertemuan itu bukan agenda resmi. Tidak ada berita acara. Tidak ada dokumentasi. Aku tidak tahu siapa yang mengatur. Apakah penasihat hukumnya, petugas lapas tertentu, atau mungkin seseorang yang ingin memaksaku kembali lurus pada skenario awal. Aku tidak bertanya. Aku hanya datang karena perintah atasan datang tanpa pilihan, datang, dengarkan, jangan berjanji apapun. Namun bahkan sebelum Ammar masuk, perasaanku sudah seperti orang berdiri di pinggir jurang. Aku memijit pelipis. Interaksiku dengan Ammar selama persidangan terakhir meninggalkan bekas yang tidak bisa kubuang begitu saja. Kata-katanya menghantam pola pikirku yang lama kujaga. Saya cuma ingin hidup. Kalimat itu bukan slogan tahanan. Itu doa. Dan hari ini, aku akan menatap langsung wajah yang mengucapkannya. Tanpa podium. Tanpa pengacara. Tanpa sorotan media. Hanya manusia berhadapan manusia. Pintu dibuka dari luar. Suara kunci bergesekan dengan logam, lalu muncul dua petugas mengantar Ammar masuk. Tangannya tetap diborgol. Bajunya tahanan. Rambutnya disisir seadanya. Namun mata itu tidak hilang. Mata yang mencampurkan sakit, ketakutan, dan perlawanan. Salah satu petugas berkata, 15 menit. Jangan bikin masalah. Aku hanya mengangguk. Petugas menutup pintu, menciptakan ruang sempit tanpa saksi lain. Ammar berdiri beberapa langkah dariku. Tidak langsung duduk. Tidak langsung bicara. Ia hanya mengamati, seakan ingin memastikan aku adalah orang yang sama dari kursi saksi kemarin. Masih ingat saya? Katanya perlahan. Aku menarik napas pelan. Tentu. Dia mengangguk sekali. Lalu menunjuk kursi di depanku. Kalau gitu, boleh saya duduk? Saya tidak sedang di ruang interogasi. Nada suaranya bukan sindiran. Hanya pemberitahuan yang mengandung kesadaran manusia, jangan perlakukan saya seperti benda. Aku mengisyaratkan duduk. Ia menarik kursi dengan borgol yang mengganggu, lalu duduk menghadapku. Ada jarak seukuran meja plastik. Namun rasanya seperti jurang tak terukur. Dia mulai bicara tanpa basa-basi. Saya tahu Mas bukan orang jahat. Aku tersentak. Tidak ada satupun orang yang mengatakan itu padaku selama 2 pekan terakhir. Bahkan diriku sendiri sudah berhenti percaya. Ammar melanjutkan. Saya bisa lihat. Dari cara Mas jawab pertanyaan pengacara saya. Mas takut, itu jelas. Tapi Mas tidak memfitnah saya tanpa batas. Mas tidak nekat mengarang. Aku menelan ludah. Apa gunanya pembenaran seperti itu? Ammar, kataku perlahan, saya menjalankan tugas. Ia mengerutkan dahi, seakan kalimat itu memuakkan. Tugas apa? Menyebut saya menerima paket tanpa pernah lihat? Mengatakan saya dapat uang tanpa bukti? Aku menatap meja. Suaranya tidak naik. Namun kalimatnya menusuk. Ada laporan, kataku. Laporan siapa? Pertanyaan itu diulang lagi. Sama seperti di sidang. Dan kali ini tidak ada hakim untuk menahannya, tidak ada jaksa untuk menyela. Aku mengangkat wajah. Hening beberapa detik. Lalu ku jawab. Bukan wewenang saya untuk membuka nama. Ia tertawa pendek, bukan tertawa bahagia. Itu tawa seseorang yang sudah lelah menagih logika. Aneh, katanya. Di negeri ini, orang bisa dipenjara karena kalimat tanpa wajah. Tanpa nama. Tanpa saksi nyata. Tanpa barang bukti jelas. Ada barangnya, ujarku defensif. Ia memiringkan wajah, menatap seolah aku anak kecil. Barang yang diletakkan entah siapa. Di pojok ruangan yang tidak pernah saya sentuh.
Di sekitar loker yang bahkan bukan properti pribadi saya. Mas tahu betul itu. Aku tidak membantah. Karena bantahan di momen itu hanya membuatku tampak seperti robot tak bernyawa. Ia menyandarkan tubuh, mengusap dahi. Mas Hendra, suaranya melembut, saya mungkin pernah berbuat salah di hidup saya. Saya bukan malaikat. Saya pernah jatuh. Tapi kasus ini permainan. Saya merasa seperti kambing hitam. Aku menarik napas panjang. Kalau Mas percaya itu permainan, ujarku, kenapa tidak bicara lebih keras? Ia menatapku, seolah aku baru saja bertanya hal bodoh. Karena siapa yang berani melawan sistem saat tangan terborgol? Karena kalau saya teriak, saya babak belur. Kalau saya bantah, saya dipaksa tanda tangan. Kalau saya diam, barang bukti datang sendiri. Aku merasakan kulit tengkuku meremang. Dia mendekat sedikit. Mas, saya ingin minta satu hal saja. Aku menegakkan tubuh. Ini mungkin inti pertemuan. Permintaan yang akan dilemparkan ke kepalaku. Di persidangan berikutnya, kalau ditanya lagi soal barang bukti, jawab benar. Jangan tambahin. Jangan kurangin. Jangan lindungi siapapun. Aku menatapnya. Itu bisa memotong leher saya. Ia balas menatap. Leher saya sudah diikat dari kemarin, Mas. Hening panjang. 5 detik yang terasa seperti 1 jam. Aku memijat jemariku sendiri. Hatinya bicara. Logikanya bicara. Apakah aku harus ikut bicara? Kalau saya bicara jujur, kataku, saya harus menghadapi orang-orang yang memberikan materi untuk saya ucapkan kemarin. Saya bukan orang bebas, Mar. Saya bagian dari struktur. Struktur tidak suka ada yang goyah. Ia menjawab cepat. Struktur itu takut pada satu hal, kebenaran. Aku menggeleng pelan. Tidak selalu. Kadang struktur memusuhi kebenaran. Ammar tersenyum getir. Kalau begitu, pilihannya cuma 2, Mas jadi bagian dari struktur itu, atau Mas jadi manusia. Aku memejamkan mata. Kalimat itu menghantam seperti palu sidang yang tak terduga. Apa Mas pikir saya tidak takut? Katanya lagi. Saya punya anak. Saya punya keluarga. Kalau saya masuk lebih lama karena permainan ini, apa mereka tidak hancur? Saya mungkin kuat. Tapi mereka? Aku mengepalkan tangan. Bagian terdalam dalam diriku ingin berteriak. Saya juga takut. Saya juga punya keluarga. Saya juga manusia. Namun suaraku tertahan. Apa yang Mas inginkan dari saya? Tanyaku akhirnya. Ia mengangkat wajah. Sorot matanya tegas. Saya ingin kesaksian Mas tidak ditambah bumbu. Tidak dibuat-buat. Mas tinggal bilang apa yang Mas lihat. Bukan apa yang diminta orang lain untuk Mas lihat. Aku mengernyit. Itu saja? Itu saja. Ia berhenti sebentar. Kecuali Mas ingin lebih dari sekadar saksi. Mas bisa jadi penyelamat. Aku merasakan tubuhku kaku. Jangan besarkan ekspektasi. Ia menegakkan duduk. Saya bukan minta Mas jadi pahlawan. Saya cuma minta Mas tidak menjadi algojo. Tatapannya berubah lagi. Tidak ada kemarahan. Tidak ada provokasi. Hanya luka. Mas tahu, katanya perlahan, yang paling menyakitkan bukan diperlakukan sebagai kriminal. Yang paling menyakitkan adalah dipaksa percaya bahwa hidup kita tidak ada nilainya. Aku merasakan tenggorokanku tercekat. Aku ingin bicara, apapun, tetapi tidak ada kalimat aman. Petugas mengetuk pintu dari luar. Waktu habis. Ammar berdiri. Sebelum pintu dibuka, ia bicara sekali lagi. Mas Hendra, sidang besok bukan lagi sekadar sesi tanya jawab. Itu hidup saya. Kalau Mas ikuti skenario, saya tenggelam. Kalau Mas jujur, setidaknya saya bisa berenang. Pilihannya di tangan Mas. Ia menatapku terakhir kali, tatapan penuh rasa percaya yang tidak pantas aku terima. Lalu pintu dibuka. Ia keluar. Borgol beradu dengan rantai besi. Petugas menutup kembali ruangan, meninggalkanku sendirian. Aku bersandar pada kursi, memejamkan mata, lalu menunduk. Aku pikir malam sebelum sidang lanjutan akan kurlakan untuk tidur. Namun tubuhku menolak logika. Aku berputar di ranjang seperti orang terserang demam.
punggungku basah, nafasku pendek. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Ammar muncul. Wajah lelaki dengan mata memohon, mata orang yang hanya ingin hidup. Aku bukan anak remaja yang dihantui rasa bersalah karena mencuri motor. Aku aparat. Seragam telah melekat di tubuhku lebih dari separuh hidupku. Tapi di umur yang kuganti menjadi huruf, sekian tahun hidup, aku baru kali ini merasa seperti pondasi yang siap retak. Gadget di sampingku berkedip. Pesan masuk. Bukan dari keluarga. Bukan dari teman lama. Dari atasan. Jangan keluar jalur. Besok fokus pada poin, barang ditemukan dekat loker terdakwa, kompensasi rutin, dan keterlibatan berulang. Jaga garis cerita. Jangan mentah. Kalimat singkat, padat seperti borgol. Tak ada salam. Tak ada penutup. Tegas, dingin, mengunci. Aku membacanya sekali. Lalu 2 kali. Lalu 3 kali. Aku bertanya di dalam kepala, apakah aku ini manusia? Atau perekam suara yang diminta mengulang skrip? Aku bangkit dari kasur dan menuju balkon. Kota gelap. Namun suara kendaraan masih terdengar samar. Hidup berjalan terus tanpa peduli seseorang akan hancur keesokan harinya. Dunia tidak punya waktu untuk menunggu kehancuran moral seorang saksi. Kupeluk lengan sendiri karena angin malam menusuk. Lalu aku ingat kata Ammar di pertemuan semalam. Mas, pilihannya cuma 2, tetap jadi struktur, atau jadi manusia. Aku tidak menjawab saat itu. Kini jawabannya justru menghantuiku. Pagi datang lebih cepat daripada kesiapan mental. Seragamku terasa berat. Setiap kancing seperti beban. Ketika aku menatap diriku di cermin, aku tidak melihat penegak hukum. Yang kulihat hanyalah seseorang yang ketakutan kehilangan penghasilan tetap, tunjangan, dan masa depan. Aku berangkat dengan mobil dinas. Jalanan lengang. Namun jantungku tidak lengang. Aku tiba di pengadilan sebelum jadwal dimulai. Halaman luar sudah penuh kamera. Para jurnalis berkeliaran seperti serigala yang mencium daging. Ini saksi, seru salah satu dari mereka. Aku menunduk. Melangkah cepat. Petugas membuka jalan. Namun telinga tidak bisa memblokir bisikan. Saksi goyang katanya. Ada tekanan balik dari pengacara terdakwa. Kasus bisa runtuh kalau saksi plin-plen. Plin-plen. Itu label yang memalukan bagi aparat. Seragamku memang membuatku tampak tegak. Namun isi kepalaku sudah porak-poranda. Aku memasuki gedung. Aroma arsip dan AC bercampur. Jalur menuju ruang sidang terasa panjang. Ketika pintu dibuka, aku melihat Ammar sudah duduk. Tangan terborgol di bawah meja. Ia menatap lurus. Tidak lagi dengan marah. Tidak lagi dengan harap. Kini tatapannya seperti orang yang siap mati asalkan tidak dipermainkan. Aku memilih duduk di kursi saksi lagi. Nanging pengadilan belum dimulai. Jaksa menghampiri. Saudara harus konsisten, katanya sambil merapatkan jas. Apa ada bagian yang ingin dikoreksi dari kesaksian saya kemarin? Tanyaku hati-hati. Ia menggeleng keras. Tidak ada koreksi. Justru perlu penguatan. Jangan berikan ruang kepada mereka. Begitu goyah sedikit saja, selesai. Aku menelan ludah. Bagaimana kalau hakim bertanya perihal penglihatan langsung? Ia mendengus. Kau saksi, bukan terdakwa. Jawab singkat. Jangan beri celah uji silang dalam. Dan ingat, kau bukan di sini untuk bercerita. Kau di sini untuk menguatkan dakwaan. Menguatkan dakwaan. Kalimat itu lebih sadis daripada peluru. Seolah kebenaran hanya nomor 3. Nomor 1 adalah kemenangan. Nomor 2 adalah menjaga reputasi. Aku menunduk. Seorang aparat memberi kepalan ke bahuku. Bukan motivasi, tapi peringatan, tegak atau tenggelam. Persidangan dimulai. Palu diketuk. Akan dilanjutkan pemeriksaan saksi bernama Hendra, ujar hakim. Aku berdiri menuju mimbar penjelasan. Aku melewati Ammar. Ia tidak berkedip. Seolah menunggu satu kata yang akan menenggelamkan atau menyelamatkan hidupnya. Jaksa memulai. Saudara saksi, kemarin saudara memberi keterangan mengenai pola penerimaan kompensasi oleh terdakwa. Apakah saudara masih pada pernyataan tersebut?
Aku ingin berkata saya tidak pernah melihat sendiri. Namun lidahku keluh. Ya, jawabku pelan. Dalam sepersekian detik, aku melihat bahu Ammar turun, seperti orang yang kehilangan pegangan. Jaksa melanjutkan. Berarti saudara tetap meyakini terdakwa menerima upah dari transaksi? Aku meremas telapak tangan hingga sulit bernapas. Saya menerima laporan begitu. Jaksa mengangguk puas, seolah itu jawaban suci. Hakim menaikkan alis. Laporan siapa? Jantungku terhenti. Aku ingat ancaman atasan. Aku ingat tatap Ammar. Aku ingat keluargaku. Aku memilih aman. Sumber internal petugas pengawasan. Hakim menatap tajam. Ia tidak senang jawaban abstrak. Namun ia membiarkannya lewat, untuk sementara. Giliran pengacara Ammar. Ia bangun pelan. Kali ini tidak ada senyum. Tidak ada permainan. Ada kemarahan matang. Saudara saksi, katanya, suara stabil namun dingin, berkali-kali saudara menyampaikan bahwa terdakwa menerima kompensasi. Namun saudara tidak pernah melihat. Saudara hanya dapat laporan. Lalu hari ini saudara menegaskan kembali. Saya bertanya sederhana, apakah saudara pernah memegang bukti transfer? Aku menggigit bibir. Tidak. Apakah saudara pernah mendengar terdakwa mengakui secara langsung? Tidak. Apakah saudara pernah melihat uang berpindah? Tidak. Pengacara mendekat sedikit. Jadi apa dasar keyakinan saudara selain asumsi? Jaksa langsung menyerang. Keberatan. Saksi tidak dalam posisi menyimpulkan. Tapi hakim berkata, pertanyaan masih relevan. Silakan jawab. Aku menelan ludah panjang. Saya mengikuti instruksi penyelidikan tim. Pengacara tersenyum. Namun kali ini senyumnya mengandung rasa iba. Instruksi, bukan bukti. Aku terdiam. Ruangan diam. Ammar menunduk. Seperti seseorang yang sudah kehabisan kesempatan. Pengacara belum selesai. Saudara saksi, kemarin saudara mengatakan barang ditemukan dekat loker terdakwa. Hari ini sebelum sidang dimulai kami menerima foto tata letak loker sesi malam. Apakah saudara tahu posisi loker terdakwa pada malam penggeledahan? Aku tertegun. Ada di sisi kanan ruangan. Pengacara menggeleng. Salah. Terdakwa dipindahkan 2 hari sebelum penggeledahan. Lokernya berada di seberang sisi. Artinya barang itu berada di dekat loker narapidana berbeda. Aku merasakan tubuhku membeku. Ada kemungkinan rotasi belum tercatat, jawabku spontan, jawaban absurd yang tidak kusengaja. Pengacara memotong cepat. Saudara saksi, jangan berspekulasi. Jawab faktual. Saudara tahu atau tidak? Aku terdiam. Itu bukan diam yang bisa diperbaiki. Itu diam yang mempermalukan sistem. Hakim mengetuk palu sekali, bukan marah, tapi mengingatkan ritme. JPU tampak geram. Wajahnya memerah. Aku tahu setelah sidang selesai, aku akan dihajar dengan kata-kata. Sementara Ammar, anehnya, tertawa kecil. Tawa tanpa suara. Tawa orang yang melihat kebodohan skenario. Sidang diskors beberapa menit.